Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara orang beriman, satu pertanyaan yang muncul. Faktor apa yang paling mempengaruhi karakter seseorang ketika dia sudah ada di puncak-puncak kehidupan yang baik, atau ketika dia menjadi orang yang berprestasi, atau ketika dia menjadi seorang pemimpin, atau ketika dia menjadi orang yang dipilih untuk kemudian menjadi yang terdepan dari orang lain? Tentunya bahwa akan ada banyak karakter yang muncul. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian, Bapak Mama, saudara orang beriman? Karena ketika orang sudah semakin ada di puncak teratas, orang pintar bilang memiliki popularitas dan nama, maka dia akan terlalu banyak iklan. Biasanya kalau kotong yang pung HP ini hari-hari kalau kotong lihat, orang pung postingan itu hanya hari ini bersama jemaat meribah sementara mengerjakan pembangunan rumah gereja. Karena ada sesuatu yang menonjol, maka orang bikin iklan. Tetapi ada juga yang menonjolkan diri karena mendapat tempat, mendapat jabatan, mendapat posisi yang enak. Cenderung orang akan mengiklankan diri atau mempromosikan diri. Dan terkadang bahwa hal itu menentukan karakter diri. Kalau dia pun karakter tukang makan puji, maka dia mau orang puji dia hari-hari. Kalau dia pun karakter dia suka rendah hati, maka dia sama seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Kalau dia pun karakter sombong minta ampun, begitu kalau dia ada di tempat teratas dia pun jalan paling bagaya. Dia lupa lihat tanah. Au. Dia son lihat orang. Itu kalau orang sudah dapat itu tempat, yang dia mau adalah dipuji, yang dia mau adalah disanjung, yang dia mau adalah diakui, mendapatkan tempat. Kalau dia pun karakter suka pamer, itu berarti bahwa dia akan cerita satu kampung dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Bahkan Tuhan Allah juga nanti dia kasih tahu. Karena dia pun karakter suka pamer. Sama seperti orang jual sepatu. Begitu kalau lihat itu sepatu pun merek bagus. Sekarang semua orang sementara berburu sepatu bagaya. Minta maaf, nona pun sepatu merek apa? Sepatu merek bagaya. Maka yang dia promosi adalah dia bilang ini sepatu bermerek, harga terjangkau, dipakai tahan lama, injak tanah juga sonde akan terkena lumpur. Dia pun promosi Minangka. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tadi pagi saya membaca di sebuah link, seorang bernama Abraham Lincoln. Dia berkata begini, untuk menguji moral dan karakter seseorang adalah ketika dia diberi jabatan dan kekuasaan. Di sanalah akan muncul identitas diri. Siapa dirinya menjadi dasar penentu karakter. Memahami dan memaknai dirinya tentang masa kini dan masa depan. Pembagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di pagi hari ini, Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa sementara mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang pada saat itu sebenarnya ada di puncak popularitas sosial. Kalau beta omong puncak popularitas sosial, banyak yang sonde paham. Waktu itu Yohanes Pembaptis dikenal sebagai orang yang yang paling hebat. Dia bisa menarik banyak massa.
Banyak orang melihatnya sebagai suatu public figure yang begitu luar biasa. Bahkan kemudian ada yang berpikir mungkinkah ini sosok Mesias yang dijanjikan. Karena ada banyak orang memberi diri untuk kemudian dibaptis, menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, mama, Pak, saudara orang beriman, tentunya bahwa ada banyak orang Yahudi yang menyerahkan diri dibaptis. Tetapi tentunya dengan figur Yohanes Pembaptis, banyak orang Yahudi juga kemudian berpikir bahwa Yohanes Pembaptis sementara datang dan memberikan janji pengharapan akan pembebasan bagi orang Yahudi yang ketika itu ada di bawah penjajahan pemerintah Romawi. Yang orang Yahudi pemikiran itu pasti ini atoni loh, atonim saleko. Atoni loh, dia sudah itu. Ada banyak yang tentunya berpikir karakter dan kemudian melihat Yohanes Pembaptis sebagai sosok figur yang benar-benar dapat menyelamatkan orang Yahudi ketika itu. Mereka berpikir banyak hal, bahwa inilah Mesias yang dijanjikan, yang datang untuk memberikan janji pengharapan dan janji pembebasan. Papa, mama, saudara orang beriman, kalau kita ada dalam posisi itu, bahkan ada orang-orang tertentu yang apabila ada dalam posisi seperti Yohanes Pembaptis, maka dia akan ambil kesempatan dalam kesempitan. Dia akan mencuri apa yang sebenarnya bukan miliknya. Dia akan berupaya untuk kemudian mendapatkan posisi. Weh, ini subahnya dukungan ini. Kalau bisa beta ju sisip-sisip sedikit. Dapat nama, dapat untung, cari nama dan seterusnya. Karakter Yohanes Pembaptis tentunya menunjukkan identitas dirinya. Dalam hal ini bahwa Yohanes Pembaptis sadar benar siapa dirinya. Karena itu Bapak, Mama, saudara orang beriman, Yohanes melihat bahwa dia bukan yang seharusnya ditampilkan dalam hal ini. Karena itu Yohanes Pembaptis mengingatkan orang Yahudi ketika itu yang tentunya penuh dengan harapan kepada Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat ayat yang ke-15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Kalau orang sampai bikin begitu, kotong pas di puncak makan puji. Kotong biasa bilang, au. Padahal dia tong kosong nyaring babunyi Tapi karena pas dapat kesempatan, maka dia bilang ini sudah waktu. Akhirnya paksa diri tetapi sudah ada kualitas. Paksa diri dengan tidak ada kualitas. Yohanes Pembaptis tentunya melihat hal ini dengan penuh kehati-hatian. Karena itu dia berkata kepada orang banyak itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tentunya bahwa ini suatu pengakuan tetapi juga menunjukkan karakter Yohanes Pembaptis yang sesungguhnya. Dia sonde ambil kesempatan dalam kesempitan, sonde makan puji. Tetapi dia menyadari bahwa porsinya ada di sini. Dan itu porsi orang lain. Tempatnya ada di sini. Dan itu tempat orang lain. Karena itu dia dengan tegas menyatakan kepada orang banyak, aku membaptis kamu dengan air. Dia memberitakan tentang baptisan kudus bagi orang banyak sebagai tanda pengakuan dosa, supaya di sana ada pertobatan kemudian berjumpa dengan juru selamat, yaitu Mesias yang dijanjikan. Dia tidak menampilkan dirinya, tetapi kemudian dia menampilkan Mesias yang datang sesungguhnya sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia hanya melaksanakan tugasnya sebagai yang diutus untuk memberitakan tentang Mesias. Bukan cerita tinggi tentang dirinya. Beta bisa baptis 1000 orang.
dalam waktu 1 hari bertobat. Ada banyak orang yang kalau bersaksi itu, dia bilang, beta berdoa itu orang langsung sembuh. Dia lupa kuasa Tuhan yang ada dalam dirinya. Dia pun bersaksi bilang, waktu itu kami ada di itu KKR, beribu-ribu orang bertobat. Dia lupa menyaksikan tentang Kristus Sang Juru Selamat. Bahkan ada banyak hal dalam ketempung kehidupan tiap-tiap hari. Kalau kotong berjumpa dengan keberuntungan, kalau kotong berjumpa dengan banyak hal yang baik, maka kotong pasti bilang waktu itu beta. Te orang lain di mana? Jangan pukul dada. Yohanes Pembaptis tidak ada dalam posisi yang demikian. Dia menyadari benar bahwa dia harus memberitakan tentang Mesias yang akan datang. Papa Mama Basudara orang beriman. Dalam hal ini tentunya dia menunjukkan karakter dirinya, merendahkan diri. Karena itu Yohanes bilang yang lebih berkuasa daripadaku. Dalam hal ini dia memberikan pengakuan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Juru Selamat yang diurapi oleh Tuhan. Dia memiliki pengakuan yang benar. Karena itu dia kasih tahu banyak orang yang lebih berkuasa daripadaku. Yang lebih berkuasa. Tetapi dilanjutkan juga Bapak Mama, saudara orang beriman, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kata tidak layak ini tentunya bahwa Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya bahwa dia tidak pantas sama sekali. Dia hanya diutus untuk memberitakan tentang Mesias. Karena itu bukan dia yang tampil, melainkan Mesias yang diberitakan itu yang harus tampil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya bahwa sampai di kaki Yesus pun kotong sonde layak Bapak Mama. Kotong tidak layak. Kita tidak pantas. Tetapi dalam hal ini tentunya Yohanes Pembaptis juga menunjukkan bahwa kemuliaan Kristus itu lebih dari segala-galanya. Dia menunjukkan jati diri dan karakter Kristus. Untuk kemudian Kristus yang diberitakan itu yang kemudian diharapkan sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga Bapak Maba saudara orang beriman. Dalam hal ini juga Yohanes Pembaptis memberitakan ia akan membaptis dengan roh dan api. Tapi jangan pakai ini ayat sebagai bagian. Biasanya kalau ada orang yang mengaku dipenuhi dengan roh, bermata rohani dan orang-orang berkarunia, kalau omong yang ini dong bilang ini. Dibaptis itu harus dengan roh dan api. Kalau yang sana ada roh dan api kok air kosong saja. Bukan di sungai Yordan. Kalau hanya percik saja, itu bukan baptis dengan roh dan api. Karena itu ada orang yang ambil keputusan untuk baptis 2 kali sampai 3 kali. Karena kalau dengan air kosong, saya itu dengan gaya percik, dong bilang oh itu baptis standar, dasar. Yang kedua itu kalau selam, berenang, terjun di kolam, itu setingkat dewa. Apalagi kalau sudah dengan roh dan api, yang lain ada di level terendah, kita di level paling atas. Orang selalu memakai ini menjadi perbandingan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis adalah pembaruan hidup. Suatu baptisan yang membawa orang kepada suatu kehidupan baru. Kehidupan yang diperbaharui. Kehidupan yang lama sudah berlalu dan kehidupan yang baru telah datang. Artinya bahwa dalam hal ini dia datang untuk kemudian dia membersihkan. Seperti kata firman Tuhan, alat penampis sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandum di dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sama seperti mama-mama kalau mau bikin cookies, beli teriuk. Beli teriuk dari Ayu. Datang itu kita pengaya dulu, saring dulu,
pengaya. Oh ini tepung yang baik. Yang di atas itu lihat itu susun jelas lah. Ada kotoran, ada ulat, ada bergumpal dan seterusnya. Kotong mau masak nasi juga begitu. Beli beras yang harga 10.000 sekarang itu kita tapis-tapis satu mok sebentar beras tinggal 1 genggam. Tapi harus tapis dulu. Tapis, kasih keluar, kasih pisah yang kotor, kasih pisah yang tidak benar. Karena itu Yesus datang juga demikian, Mesias datang juga demikian. Alat penampi sudah ada di tangannya, artinya bahwa dia datang dan membersihkan, memisahkan apa yang layak untuk Allah dan apa yang tidak layak. Memisahkan apa yang benar dari yang tidak benar, memisahkan apa yang najis dari yang tidak najis. Harus dipisahkan supaya jangan sampai semua kumpul jadi satu. Benar bahwa selanjutnya nanti dalam Yesus pengajaran dia bilang begini. Ketika murid-murid mau mencabut lalang di antara gandum, dia kasih tahu jangan dulu. Kasih tinggal kodong tumbuh sama-sama. Karena kalau cabut sekarang nanti kemudian pasti gandum juga akan tercabut. Tetapi kalau dia yang datang maka alat penampi ada di tangannya. Dia akan memisahkan dari yang tidak benar kepada yang benar. Membawa kita kepada suatu karakter hidup yang benar dalam perubahan hidup tiap hari. Papa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam hal ini Yohanes sementara memberitakan tentang Yesus dalam identitasnya sebagai anak Allah yang datang dan berjumpa dengan manusia, untuk kemudian dalam baptisannya dia menunjukkan solidaritas atau menunjukkan bahwa dia sama dengan kotong, memikul kotong pun sakit, memikul kotong pun beban hidup, memikul kotong pun persoalan, memikul kotong pun tekanan dan juga berbagai hal dalam hidup, bahkan menanggung dosa kita. Dia datang dengan rasa solidaritas. Rasa solidaritas ini Bapak Mama artinya bahwa tidak ada yang merasa diri terlalu tinggi, tetapi semua merasa bahwa kita adalah satu. Kita sama dalam segala hal. Dia memiliki rasa bahwa kotong harus menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dia datang supaya kotong yang tentunya minoritas kita juga merasa dihargai. Dia datang supaya kita yang dimarginalkan kita mendapat penghargaan hidup. Dia datang supaya yang ada kekerasan dalam rumah tangga, stop kekerasan dalam rumah tangga. Dia datang supaya yang masih tertekan dalam kehidupan dosa, cek mabok hari-hari, cakar kape hari-hari, stop sudah. Apalah yang majelis dong. Yang majelis stop sudah. Tahun baru ini bikin yang baru. Jangan sampai Yesus sudah datang dengan yang menunjukkan karakter dirinya, memiliki rasa solidaritas, kemudian kotong cuma masih hidup dalam dosa, hidup dalam perubahan. Yesus datang Bapak Maba Saudara melalui baptisan untuk kemudian dia datang dan menyelami kita. Dia tenggelam di dalam kubur tetapi kemudian dibangkitkan oleh Allah supaya kita memperoleh kehidupan baru, supaya kita memperoleh keselamatan. Dan ini merupakan suatu tanda bahwa ada deklarasi. Deklarasi ini sama kayak orang proklamasikan dia pun diri, sama kayak kotong kasih tahu, sama kayak kotong pengumuman, deklarasi. Ada pernyataan di sana tentang identitas Yesus sebagai anak Allah, identitas Yesus sebagai penyelamat dunia, identitas Yesus sebagai juru selamat manusia. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini melalui baptisan kudus juga kita memperoleh suatu kehidupan yang baru, di mana misi penyelamatan Allah dinyatakan melalui kehidupan Kristus bagi kita, supaya kita memperoleh keselamatan dan memperoleh pengampunan dosa. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam hal ini bukan hanya pengakuan dari manusia. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan pengakuan bahwa dia akan datang dan membaptis dengan roh dan api. Untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bahkan dia sebagai Tuhan yang berkuasa. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini pengakuan Allah juga dinyatakan bagi dia. Pengakuan Allah bagi Yesus sebagai Mesias.
Kata firman Tuhan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus sebagai Mesias yang diurapi, itu bukan hanya pengakuan manusia, tetapi juga merupakan pengakuan Allah Bapa di sorga. Dia adalah anak Allah satu-satunya yang telah diberikan Bapa untuk kemudian datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia, dan kehidupannya dinyatakan oleh Allah. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Maba, saudara orang beriman, tentunya bahwa ada banyak orang butuh untuk dapat pengakuan. Kotong juga demikian. Apalagi kalau seandainya seorang suami, suamiku itu pembini. Bukan. Itu bukan. Subuh rambut keriting begitu, tempel minyak kelapa padat-padat lagi, muka susun jelas. Itu sapumbini di mana? Itu kalau pas di pasar Batu Putih. Tetapi kalau begitu dia pulang itu, dari kepala sampai di kaki semua minyak kelapa habis. Istri-istri itu juga butuh pengakuan. Jangan sampai begitu pergi makan di warung karena lihat mbak cantik. Mbak makanan terlalu enak, seenak wajah mbak. Hati-hati, jangan salah pengakuan di luar sana. Itu bisa jadi soal. Yang nyong-nyong, nona-nona itu butuh pengakuan. Lu sayang paling namas. Tetapi coba kalau balik belakang, dia saja tetapi lucu, cantik. Hati-hati dengan pengakuan. Yohanes Pembaptis memberikan pengakuan yang begitu luar biasa tentang Yesus. Dan pengakuan itu kemudian membawa banyak orang untuk mengalami keselamatan yang datang dari Mesias yang diurapi Tuhan. Pengakuan kita juga harus membawa damai sejahtera. Jangan sampai pengakuan kita kemudian sebentar kau dengar KDRT. Begitu jalan bompel sebelah begini tanya, kenapa? Bapak pung tangan itu ringan kalau pegang duit, tetapi keras kalau begini. Ya, itu soal. Bapak Maba, saudara orang beriman, pengakuan akan membawa orang untuk kemudian membentuk karakter diri menjadi lebih baik. Pengakuan kita masing-masing, tetapi tentunya dalam hal ini juga menempatkan diri. Jangan sampai akhirnya kita lebih menonjolkan diri kita, dan kemudian kita melupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di Minggu Epifania, minggu-minggu di mana Allah sendiri datang dan kemudian menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya dalam karya penyelamatan oleh Yesus Kristus. Artinya bahwa Allah datang dan berjumpa, ketemu, menyelami kita. Minggu Epifania. Mari kita pulang Bapak Maba, saudara orang beriman. Kita melihat bagian firman Tuhan ini. Allah kiranya dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin.